kembali, saya Kak Ros. Sudah siap sedia loh, pasti Anda semua juga sudah siap sedia di depan layar kaca Anda. Karena hari ini kita akan sama-sama untuk grupping No Secret. Daniel di pojok sana juga sudah ready, ya kan? Kita ke pojokan dulu, pemanasan, membahas berita-berita yang hot, yang menjadi perbincangan dan highlight kita baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah, dunia apa ini? Oh, ini beritanya diposting di dunia maya ya, padahal mungkin terjadinya juga pasti di dunia nyata juga ya. Itu postingan kemarin tadi malam Natalie Holscher itu posting surat somasi terbuka. Ya kan, terbuka. Berarti ditujukan kepada siapa? Kepada mantan ART-nya. Ini nggak bisa baca aku tulisannya. Ya, dia bilang kenapa? Karena kepada si itu yang bersangkutan itu yang merupakan mantan asisten rumah tangga atau orang pernah kerja dengan saya, dan pernyataannya dalam video yang beredar di laman itu ada ini yang membuat suami yang tidak asumsi yang tidak berdasar dan menimbulkan fitnah gitu. Membuat asumsi yang tidak berdasar dan dapat menimbulkan fitnah. Itu ya poinnya. Kalimat seperti apa sih ya? Ternyata ini mantan ART ini ada di wawancara ya. Wawancara di infotainment. Terus memang kata-katanya agak tidak jelas gitu, subjek, predikat, objeknya. Ya, sehingga ya makanya itu sebuah asumsi yang tidak berdasar dan dapat menimbulkan fitnah. Apa sih kalimatnya? Coba kita lihat yang berikut ini, dengarkan baik-baik. Memang ngomongnya nggak jelas gitu ya. Itulah makanya kalau ngomong tuh yang jelas. Kalau nggak jelas itu memang menimbulkan banyak kemudian persepsi. Ngomong jelas saja suka jadi menimbulkan asumsi-asumsi gitu kan. Memang salah yang punya asumsi sih. Tapi kalau dalam komunikasi, kalau tidak sampai maknanya dengan baik, itu yang mengkomunikasikan, yang ngomong itu juga harus ikut bertanggung jawab, meluruskan gitu. Ya coba, maksudnya apa sih sebenarnya? Oke. Jadi intinya yang diluruskan akhirnya sama si ART itu adalah kenapa dia mengatakan hal seperti itu. Dia bilang dia mengatakan itu karena sakit hati. Apa pasal sih? Kenapa sih? Nih, dia posting di Instastory-nya ya. Instastory-nya. Oke, dia bilang gini, aku jelasin ya. Aku keluar dari Natalie itu awalnya baik-baik dan masih hubungan baik, dan setelah aku udah keluar dari dia, aku udah dapat kerjaan lain. Setelah itu dihancurkan sama Natalie dengan dia jelek-jelekin aku sama bos baru aku. Disitulah aku sakit hati dan kecewa. Kenapa dia setega itu dan kenapa aku bukan suar ya? Karena aku sakit hati. Terus para netizen dengerin baik-baik. Ada gak kak? Ada GK di video itu kata-kata aku bilang kalau Natalie ada cowok ketiga. Seharusnya kalian bisa dong menilai mana yang benar mana yang enggak, katanya gitu. Dan dia posting, nah ini ya, ini percakapannya dia sama Natalie. Dia bilang, udah nggak bisa mbak, aku udah kasih tahu kelakuan mbak, bos juga nggak mau kalau kelakuan ART-nya buruk gitu. Terus dia ini yang sakit hati ya. Apa sih ternyata kalau Natalie juga kemudian sempat komen di Instagramnya Yasmin. Siapa Instagramnya Yasmin ya? Suaminya Aditya Sony, istrinya Aditya Sony yang baru mau akan punya baby begitu ya. Dia bilang, terus dibenarkan beb, hehe, dia sakit hati mungkin karena tadinya udah update status mau kerja di kamu. Untung yang kamu nggak ambil. Buat kalian juga yang nonton, hati-hati memilih ART begitu ya. Jadi gitu. Jadi dia ya begitulah. Mungkin ini yang membuat dia sakit hati sehingga ketika diwawancara melontarkan kalimat seperti itu yang memang tidak ada tuduhan yang jelas, cuman nggak jelas juga ngomong apa sebenarnya kalau menurut aku ya. Ngerti nggak sih dia? Ya gitulah, ini masalahnya gitu lah. Oke, coba. Nanti itu yang menarik juga yang menjadi sorotan netizen ya adalah bahwa si ART itu di follow-followan sama Richa Rose. Richa Rose ini adalah yang kemarin sempat diisukan ada apalah dekat gitu ya sama, ini nggak selesai, bukunya udah cerai ya. Masih panjang ceritanya. Komentar netizen coba kita baca bunyinya. Wadai, cewek yang nyuruh lu tuh keluar-keluar mau bantu lu nggak? Udah gue DM sama lu bilang lu hanya digunakan sama dia aja. Ini komentar netizen ya. Salfok banget lihat followingnya. Jadi ini ada duga-duga netizen ini apakah sebuah konspirasi gitu ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Perasaan waktu itu aku wawancara kayaknya gak ada apa-apa ya. Ternyata masih ada apa-apa ya lanjutannya ya. Oke, next yang berikutnya. Ya Allah Kak Natalie, pas aku ke rumah waktu itu kan aku udah pernah bilang susternya kok aneh baperan katanya gitu. Ya udah gitulah. Udah kita lanjut aja ke berita selanjutnya aja, boleh nggak? Berita selanjutnya. Ini juga yang membuat netizen baper ya. Ini netizen yang baperan. Ketika Sandra Dewi posting begini. Postingnya sebenarnya biasa aja. Tapi captionnya dong. Fat overload, dia bilang, wanita penuh lemak.
Ini yang membuat orang menjadi sakit hati dan baperan. Kalau Sandra Dewi menyebut dirinya fat overload, wanita penuh lemak, lalu yang lain itu apa? Komentar netizen coba kita baca nih. Benci orang kayak gini, nggak menghargai orang sekitar yang benar-benar mengalami fat overload. Lanjut berikutnya. Si paling princess. Lanjut berikutnya. Artis yang nggak sombong, nggak pamer-pamer harta sultan sesungguhnya konon katanya ketawa gitu. Lanjut berikutnya. Si paling humble bragging kalau kata Mak DF dulu. DF itu apa sih? Aku nggak ngerti nih istilahnya sekarang ya. Seperti biasa merendah untuk meninggi alias dipuji. Ya Allah masih ideal kok. Kamu kurus kok. Hello apa kabar? Gue timuran lemak emosi bacanya. Ya gitu kalau namanya baper emosi itu kita semua ya tergantung bulannya kalau aku. Ya kalau aku bulannya itu tiap tanggal 1 sampai terakhir 30. Wah tiap hari dong berarti. Oke lanjut kalau teman saya yang berikut ini. Mudah-mudahan dia moodnya lagi bagus ya. Karena aku mau bertanya. Benar dia udah menikah lagi? Hah? Terus cowoknya itu siapa? Benarkah cowok itu sudah ada yang punya? Jadi apa sih Kalina Oktarani? Kita lihat profilnya berikut ini. Kalina Oktarani, artis kelahiran 1980 yang September lalu mencalonkan diri sebagai DPRD Kalimantan Timur, namun mendapat komentar negatif dari netizen ini dikabarkan menikah lagi untuk yang kelima kali dengan pria berinisial AS, ketua DPD partai politik yang sama dengan Kalina. 2 hari lalu, Kalina curhat di Instagram mengaku pernah mengalami toxic relationship secara verbal berupa perkataan kasar terhadap dirinya, anak, dan mendiang ibunya hingga Kalina 2 kali dirawat di rumah sakit karena GERD akibat stres. Perempuan yang pernah berpacaran dengan Ricky Wemiraza, pesinetron yang 18 tahun lebih muda ini sempat berseteru karena Ricky membuat postingan yang menyebut Kalina perempuan tidak baik, kemudian balikan namun kembali putus. Benarkah kabar pernikahan kelima Kalina hanya settingan? Dan benarkah Kalina sempat dilabrak oleh perempuan yang mengaku sebagai istri pria berinisial AS tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Ini aku langsung tanya aja ya sama orangnya ya kan. Kenapa poninya? Poni tidak akan merubah nasib, Bu. Hanya merubah wajah aja penampilannya. Iya, tadi gue udah sibuk sama poni gue. Kalina, udah tahu dong ya? Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kalina, fitnah atau fakta bahwa kamu dan pria berinisial AS itu memang memiliki hubungan spesial tapi belum menuju ke pernikahan? Fitnah atau fakta? Faktanya, gue harus jawab nih. Faktanya kita memang ada hubungan, tapi hubungan pekerjaan. Karena kan kita masih dalam satu di bawah naungan payungnya salah satu partai. Organisasi yang sama. Yang sama. Jadi dari situ kalau bilang gak ada hubungan, kita hubungannya kerjaan gitu. Ada soalnya ini kan, I accept every part of my past and let go all my guilt and shame as lesson to grow. Unconditional love to myself. Bismillah. Love K. Nah ini. Terus ada yang komen di bawahnya kan, selamat ya gitu. Udah kamu hapus nih. Nih, selamat ya. Terus nge-tag sih itu. Oh yang ngapus dia bukan gue. Oh yang ngapus dia? Gue gak ngapus. Salam ya buat Mas ini. Siapa sih ini? Kamu tahu orang ini siapa? Nah jadi gini lah, aku harus lurusin dulu di sini kan. Orang ini pernah dekat memang dengan bapak. Yang bersangkutan, oke. Si AS ini. Dengan bapak. Nah aku manggilnya bapak, Pak manggilnya kan. Nah jadi tuh aku nggak ngerti kenapa akhirnya disangkut pautkannya kalau misalnya kita sudah menikah, sudah apa. Kasar ya, kalaupun memang sudah menikah, so what? Tapi saat ini kan kita masih dalam apa hubungan yang tadi aku bilang itu, pekerjaan gitu. Sampai saat ini masih hubungan pekerjaan. So what? Kenapa kamu bilang so what? Bapak itu lajang emang? Dia duda. Oh duda? Udah dicek? Udah, aku udah pernah lihat. Aku udah pernah lihat, bukan yang aku doang yang tahu. Banyak temen aku juga yang tahu, yang sampai pas aku waktu salaman juga aku dibilang, aduh bapak ini mah udah apa? Makanya bapak tuh punya banyak cuma satu yang nggak punya istri digituin. Jadi banyak yang ngomong seperti itu kayak gitu. Oke, ya udah. Kalau cewek ini pernah nge-DM kamu juga? Atau ada yang nge-DM kamu benar? Ada. Bilang bahwa bapak itu udah ada yang punya? Ada. Nah, memang bapak nggak ngakuin ke saya karena sudah ini kan berita jadi kayak viral. Jadi viral gitu kan. Saya memang pernah berdekat, tapi tidak ada pernikahan kayak yang dibilang nikah siri, kayak cewek itu bilang. Yang aku nggak ngerti kenapa di sini sampai ada yang namanya ke salah satu infotainment rekaman suara aku kok direkam. Itu sebenarnya nggak boleh loh. Kita lagi ngobrol di telepon kayak misalkan aku sama kamu ngobrol di telepon terus aku rekam terus aku sebarin itu kan udah nggak bagus. Yang rekam siapa sih itu? Dia tuh siapa? Si cewek itu. Si E itu. Gitu. Dan udah gitu aku nggak apa-apa tiba-tiba disebarkan gitu. Emang kamu ngomong apa?
ngomongnya misalkan dia tanya, kamu tuh ada apa segala macam, dia nanya aku juga. Aku bilang ya kita mah temenan apa segala macam. Terus dia gitu, oh ya Mbak, maaf ya kalau emang Mbak tuh istrinya. Aku bilang gitu dong, sebagai perempuan aku ngertiin perasaan Mbak. Kalau misalkan emang Mbak itu istrinya Bapak, kan aku mikir waktu itu kayak gitu kan. Kenapa kamu minta maaf? Loh, aku mah orangnya sering kayak begitu. Kalau misalnya salah nggak salah lebih baik daripada ribut. Oh, kamu bukan, nggak mau bikin kamu bukan masalah. minta maaf karena dekat sama laki Nggak orang, ada, bukan? Jadi kamu minta ada. maaf karena? Ya maaf ya Mbak, kalau misalkan memang aku salah atau karena dia punya pikiran aku tuh ada apa seperti itu loh. Kamu kenal sama Pak AS ini udah lama? Udah lama, dikenalin sama temen aku, udah lama. Udah lama tuh berapa tahun? Dari awal tahun ini atau akhir tahun ya, pokoknya pas lah aku pisah gitulah sama yang kemarin itu, yang waktu itu mantan suami yang terakhir. Oke. Jadi itu memang udah lama kenalnya. Memang udah lama kenal. Ada hubungan pekerjaan. Ada hubungan pekerjaan. Cuma pekerjaan doang. Kerjaan benar sampai detik ini, sampai saat ini kerjaan. Sampai jadi saat kalau ini kedepannya kalau misalkan memang saya janda dia duda, kita nggak pernah tahu. Gue nggak mau lagi bilang ini Mbak, kayak kemarin sama yang bintang tamu yang kemarin sama aku aja kan apa, ternyata aku juga pengennya kan nggak mau lah ya, orang tuh pada nilai aku tuh kesannya kayaknya Kalina tuh gonta-ganti, padahal nggak seperti itu. Niatnya aku lempeng banget sama satu orang, tapi ngatanya kan enggak. Kan kamu sendiri kalau lagi off air ngatain aku. Iya. Jangan fokus banget. Iya. Udahlah, gak usah bergantung harus cari laki-laki gitu ya. Nih, udah gitu loh. Rekaman suara Kalina dan istrinya mau ditayangin. Tanya dulu sama yang punya suara, boleh nggak? Dong. Kenapa aja nggak boleh? Nah makanya ini aku nggak suka. Ini nggak ada izin dari aku loh, yang orang itu juga ngerekamnya juga. Sebenarnya aku tuh nggak takut, cuma buat apaan? Kayak gitu. Ya kan udah ditanya kenapa kamu minta maaf, itu kan intinya. Iya. Oke, gitu. baiklah. Fitnah atau fakta Kalina? Bahwa kamu dilabrak sama istri-istri pria itu memang benar adanya, ya benar ya? Dia nelpon. Maaf sekali lagi dia bukan istrinya. Oh, bukan istrinya? Karena orang karena atau perempuan juga, yang mengaku-ngaku istrinya? Ya mungkin ngaku-ngaku seperti itu. Di telepon atau di DM doang? Di telepon, pas yang di telepon itu saya tuh istrinya begini. Ya udah sih Mbak, kalau emang benar istrinya ya kasih aja bukti sih gitu ya kan. Jangan marah-marahin saya. Oh iya betul juga ya. Harusnya marahin siapa dia? Harusnya marahin, marahin siapa? Mana aku tahu. Kalau misalkan sekarang Bapak tanya, Bapak lagi dekat sama siapa? Nah, kamu gak tanya sama Bapak? Pak ini siapa sih Pak? Gitu. Oh tanya. Oh terus dia bilang apa? Saya bilang Pak ini ada yang begini, gini. Akhirnya Bapak juga waktu itu kan diwawancara juga kan. Terus? Beliau diwawancara juga, dia bilang ya memang dulunya pernah ada kedekatan gitu. Tapi sudah selesai gitu. Baiklah. Nah, sekarang masalah Bapak sama siapanya, emang gua maknya kali kan yang ngurusin hidupnya Bapak. Betul juga ya. Iya kan? Ya, nanya aja sama bapaknya. Kalina, fitnah atau fakta? Postingan kamu tentang KDRT dan toxic relationship itu menceritakan mantan kamu. Mantan iya. Yang mana? Nggak usah tahu yang mana. Kan banyak mantannya. Lu kan yang mana? Ya kan mantannya banyak bener. Ya. Yang mana? Ya nggak perlu disebut siapa. Kan aku nggak mau orang nggak mau menjelekan siapa-siapa. Kalau di sini kan memang gini. Berapa kali kamu mengalami toxic relationship dan KDRT? Many times. Many times. Dengan orang yang sama? Enggak, beda sih. Cuma kalau ini kan kebetulan kenapa aku harus speak up di sini. Sekarang kan lagi banyak yang bicara tentang KDRT kan. Sebenarnya kekerasan itu bukan hanya ada dalam rumah tangga, tapi juga ada dalam hubungan saat kamu hubungan pacaran, pertemanan pun ada loh kayak gitu kan. Iyalah, masa kan kayak toxic ya. Nah, kalau yang aku rasakan kemarin itu bukan hanya toxic aja, tapi juga abusive mental aku gitu loh. Apa? Kamu ngerasa apa? Kayak misalkan aku tuh di-push menyatakan sesuatu yang aku tidak lakukan, atau misalkan aku dituduh seperti ini, dan juga penghinaan terhadap keluarga, penghinaan terhadap almarhum mama, penghinaan terhadap anak kandung aku kayak gitu, yang maksudnya aku tidak bisa bilang di sini seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang maksudnya aku tuh ngerasa kayaknya kenapa ya aku kok seperti ini gitu, merasakan harus seperti ini. Aku pikir apa aku yang salah, aku coba introspeksi diri aku loh, bener-bener sumpah demi Allah nih aku berani ngomong. Sampai aku baca WhatsApp-nya pun mungkin aku ada salahnya, pasti aku sebagai manusia biasa juga pasti punya salah dalam hubungan ini. Tapi baca WhatsApp-nya aja aku tuh takut. Aku tuh ketakutan gitu. Gila, gue segininya di-push ya kayak gitu. Tapi balik lagi ya udahlah. Kamu merasa di-push, ada ancaman kah? Atau kamu merasa seolah-olah ada kamu terancam, atau seolah-olah ada sesuatu yang membuat kamu... Ancamannya itu kayak gitu loh, kayak almost every day aku tuh disalahkan terus gitu loh. Disalahkan membicarakan masa lalu. Aku kan bukannya Tuhan yang bisa kita balik ke masa lalu, Mbak. Ya kan? Masa lalu is my past gitu. Past is past. Itu diungkit-ungkit. Gitu. Itu diungkit. Yang aku bahkan belum kenal dia atau siapapun itulah. Nah, terus buat kita ngapain sih ngungkit masa lalu yang kita kan dari sekarang ke depan kayak sekarang nih. Aku pengen
pingin maju, aku pengen bisa anak aku bangga sama aku. Itu loh mamah gue, itu loh ibu gue gitu. Nah aku tuh pengen ngasih tahu bahwa yuk kita bicaranya jangan yang kemarin, tapi yang sekarang dan kedepannya. Tapi nggak bisa. Sampai aku masuk rumah sakit pun, aku dalam keadaan infus pun, itu aku diajak berantem juga, ngomongin masa lalu. Itu infus sampai aku lempar, karena aku udah saking di sini tuh sakit gitu loh. Tapi akhirnya jadi kamu berkali-kali mengalami toxic relationship gitu. Bukan dari satu orang tapi dari beberapa orang. Ya tapi sampai akhirnya ya udahlah aku pikir ada apa kemudian setelah kamu melihat itu introspeksi sikap kamu apa yang menurut kamu ini nih sikap aku harus it's time for me to make myself happy gitu loh. Jadi sekarang gini, aku sudah terlalu sering membahagiakan orang lain sampai aku lupa untuk membahagiakan caranya diri aku gimana sendiri. Salah satunya? Jadi sekarang aku pikir gini, aku lebih baik memprioritaskan diri aku. Anak aku, walaupun sekarang anak aku lebih sering sama bapaknya ya. Misalnya contoh perilakunya apa? Dulu gimana, sekarang gimana? Dulu tuh kayak gini, aku selalu ketakutan. Kayak aku buka handphone aja dipikirin nanti ada WhatsApp dari siapa. Terus dari itu aku tuh kayak ngobrol aja. Sampai aku syuting aja nih. Kasih kita kok syuting sama teman kita, misal lawan jenis kita. Hey apa segala macam itu aja kesannya kayak apa gitu loh. Jadi kayak aku syuting, aku tuh serba salah kayak gitu. Jadi ada rasa ketakutan. Kalau sekarang aku bisa sikap terhadap pasangan atau sikap terhadap diri yang berubah adalah? Terhadap diri aku sendiri, aku lebih kayak gini. Aku akan bikin diri aku bahagia dengan melakukan apapun yang menurut aku selama itu benar. Selama itu benar. Selama itu benar. Next pertanyaan. Tanya apa lagi sih? Udah ditanya semua kan? Fitnah atau fakta? Boleh nggak gue sekali-kali nanya lu? Oh enggak. Fitnah atau fakta bahwa kamu ternyata orangnya juga temperamental dalam hubungan? Fitnah atau fakta ya? Gini. Aku nggak bisa bilang fitnah, aku nggak bisa bilang fakta. Di saat orang di-push terus, ada yang bilang begini. Nah, ini dia. Di saat orang tuh di-push terus, itu pasti akan ada limitnya. Tikus aja, semakin dia di-push ke pojok, dia akan menggigit gitu loh. Aku bukan temperamen loh. Ini siapa sih? Oh, enggak jauh. Nah, lu udah baca belum nih? Aku baca nih. ya. Dulu waktu sama Gladiator ngeluh mau ke psikiater, gangguan mental lah, abusive relationship lah, gak inget jasa orang dia Wait, belain. sampai situ. Oke. Sampai situ. Gak inget jasa orang yang siapa yang belain. Maaf, aku nggak mau nyebut nama ya, ntar gue salah lagi. Sebagai pasangan harusnya memang bukan yang dia tuh ngebelain. Oke. Sekarang hal yang sama terjadi padahal tabiat dia yang kasar, suka main tangan. Oke, suka main tangan. Di saat aku waktu itu dia tiap hari memperlakukan aku selayaknya tidak harus dia lakukan, yang kayak tadi aku bilang, tikus pun akan menggigit kayak gitu. Jadi ini soal bentuk perlawanan kamu. Kenapa nggak ngomong aja? Aku udah ngomong, sampai aku udah minta maaf. Atau kamu Kak, keluar aja dari hubungan itu? Aku udah coba keluar, tapi aku pikir gini, kayaknya aku bisa deh benerin. Kayak waktu aku kan posting, kayak Andin itu kan, makanya aku izin sama Andin, boleh nggak aku share pengalaman kamu? Aku bilang gitu, yang akhirnya dia memperbolehkan. Nah, aku kasih tahu juga pengalaman aku bahwa aku sebenarnya pengen keluar dari hubungan ini, tapi aku pikir kayak itu, kayak balik lagi. Aku ngerasa aku sebagai pahlawan kesiangan yang bisa merubah orang, tapi ternyata merubah orang itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Ini kenapa dipasang sih di sini? Sangkanya aku ngejelekin dia loh. Ya kan cuma jelasin nih. Postingan. Fitnah atau fakta? Bahwa salah satu alasan kenapa kamu nyalek adalah 1, karena bapak itu. 2, karena ya untuk mencari pasangan juga di lingkungan yang baru. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Alifa Lubis, artis dan pemain sinetron kelahiran tahun 2006 ini mengawali karir dari ajang Little Miss Indonesia tahun 2013 hingga membawakan acara La Academia Junior bersama Irfan Hakim tahun 2014 dan bermain film Koki-Koki Cilik pada tahun 2018. Perempuan yang dikenal bisa memparodikan gaya Syahrini dengan ceriwis ini dikabarkan berpacaran dengan Suhel Fahmi Bisir, aktor kelahiran Januari 2007 yang mengawali karir sejak usia 2 tahun dengan membintangi sinetron Baim Anak Soleh, di mana keduanya merupakan teman satu SMP. Kedekatan pasangan yang pernah bermain sinetron Kurai Bintang ini diketahui dari unggahan foto di Instagram mereka yang bergandengan tangan saat wisuda sekolah dan postingan Suhel dengan caption I see million stars but I'm focused on you. Benarkah Suhel dan Alifa sudah resmi berpacaran pada Agustus 2022? Dan benarkah sebelum dengan Suhel, Alifa berputus dan dimanfaatkan seseorang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Ya Allah, ini seumuran anak gue yang kedua ya kan. Lebih muda malah setahun ya kan ya. Tapi aku mau tanya ya. Tapi itu nggak apa-apa kok. Semua juga aku wawancara, aku nggak pandang umur ya. Ada postingan Suhel nih. Cute banget, imut banget postingannya. Bunyinya adalah ini lagi foto sama Alifa ya. I see a million stars, but I'm focused on you. You-nya siapa? Orang kamu lihatnya ke sana, bukan ke dia juga. You-nya sebenarnya tertuju buat orang yang ada di belakang. Oh, jadi melihat dari mata yang di belakang ya. Oh gitu, kamu sweet banget sih. Kamu yang nulis sendiri apa disuruh sama dia? Enggak, aku yang nulis. Itu aku yang nulis. Dari dia hati? emang agak-agak nggak romantis ya, jadi... Itu dari hati atau pencitraan semata, Suhel? Enggak dong, dari hati dong. Dari hati? Dari hati Emang apa dong. sih istimewanya Alifa sih? Saya sih karetnya 2 ya. Spesial dong. Agak pedes dikit ya. Apa sih istimewanya dia? Istimewanya itu nggak tahu ya. Dulu tuh pas aku so sweet banget. Belum. Ini terus? Dulu tuh pas aku sebelum ketemu Alifa, kayak agak-agak nggak produktif gitu waktunya. Mageran ya? Nah, agak-agak mageran. Terus pas ketemu Alifa ngobrol apa segala macam, kan Alifa tuh suka konten. Terus Alifa ngomong, lu bikin juga dong atau gini apa segala macam. Jadi kita kayak produktif bareng sekarang, lebih kayak gitu Jadi sih. positif lah Jadi gitu positif, ya? lebih positif. Oke. Jadi hubungan kalian itu bentuknya apa namanya nih? Kita sih Sedang menikmati masa-masa remaja. Manis banget jawabannya, manis banget ya. Iya, menikmati masa remaja gitu ya. Masa-masa Positif remaja. aja gitu kan. Saling mengenal, saling bikin konten bareng ya Yes. kan. Ini ada video kebersamaannya ke mereka tuh kalau di usia-usia seperti ini kebersamaannya tuh ngapain aja sih? Yang kelihatan gini berikut ini. Ini konten nih ceritanya. Enggak, itu kan lagi viral terus Kita bikin. bikin. Lagi viral katanya gitu. Lagi ngapain sih kalian ini lagi viral terus bikin gitu Iya, ya? itu Alifa. Bikin yuk, Biar rame gitu. Enggak, emang kita nggak ada niatan itu, nggak pernah niatan bikin ini biar Biar rame. rame, Karena nggak. emang semuanya tuh iseng-iseng aja. Karena kalau niat malah nggak rame. Ternyata emang iseng-iseng kita ya kan? Kita ada edit nih, tek, upload teng. Pak, ini kan bagus. Kok nggak rame ya, Pak? Nggak tahu deh. Tapi giliran yang kita nggak niat malah rame gitu kayak tadi. Coba kita lihat komentar netizen apa sih yang bikin rame ini ya. Ada di benak netizen bunyinya adalah gini. Fix gue iri mau dapet cowok Arab juga katanya. Lanjut yang berikutnya. Alifa pacar pertama Suhel nih. Mari membucin bersama dan mendukung karya mereka. Oh ya bagus juga ya. Yang berikutnya. Padahal Alifa jarang upload VT sama Suhel. Kayaknya Suhel bucin banget. Enggak, aku sering kok. Sering kok. Suhel yang sering ya jadinya. Ya, Alifa juga sering posting Suhel juga. Karena kan kita ketemu juga jarang. Bukannya kalian satu sinetron bareng? 4 bulan yang lalu. Udah Terus selesai? kan sinetronnya udah kelar, terus kita punya job masing-masing. Kan dari situ kita jarang ketemu gitu. Oh jarang ketemu. Jadi pas tadi ngedance itu kita sebenarnya sinetron udah selesai. Terus udah selesai. Jadi janjian kusus janjian gitu Iya, ketemu. dan itu Alifa lagi syuting web series kan waktu itu. Iya. Gimana kamu dekat sama Aku tuh benar-benar kayak bersyukur banget loh. Cowok Arab gitu. Karena ya aku juga bingung ya, kok bisa ya? Kok bisa Anda sama saya? Jadi awalnya tuh gini ceritanya nih. Ini Ceritanya cerita gimana? menarik banget. Dulu tuh pas awal ketemu sama Alifa tuh duduk gini kan di bawah. terus? El, lu nggak suka cewek apa gimana sih? Karena gini. Jadi pertama kali kita ketemu itu benar-benar di sinetron. Abis itu kan semuanya tuh pada rame-rame terus Alifa ngeliat El tuh sendirian. Kayak Iya. bingung gitu. Nih orang apa belum makan apa salah tempat. Kok kasihan banget ya udah. Terus Alifa tanya, namanya siapa gitu. Namanya Suhel, gue bilang. Aku bilang gitu kan. Terus Iya. tiba-tiba dia ngomong gini, gue tau lu kemarin syuting sama itu kan sama Alwi kan? Kayak lu nggak sesoleh itu deh. Lu suka cowok gak? Katanya gitu. Lu suka cewek gak? Katanya gitu kan. Terus tiba-tiba aku bilang gini, enggak. Terus aku jelasin kan, iya gini, gue belum mau aja pacaran. Ya udah sih. Tapi dia yang nanya, tapi dia jawab ya Kamu udah sih. nanya tapi ngegas juga. Jadi maksud kamu Iya, apa kayak Alifa gitu. jujur? Kamu berarti yang mendekati ini pertama kali Suhel ya kan? Bukan mau meniatkan untuk mendekati. Karena kayak Tapi iseng-iseng siapa tahu berhasil gitu ya. Udah trial lah. Nggak, jadi waktu itu tuh aku emang lagi agak nggak percaya sama orang, agak kesel-kesel gitu kayak masa sih ini orang sebaik itu. Dan ternyata sebaik itu kok. Sebaik itu. Kalau kamu pernah dikecewakan sama siapa, Jen? nggak ada. Oke, sebelum kita ke arah situ ya, kita lihat dulu nih mereka ini dua-duanya sama-sama mulai karir dari kecil banget ya.
sinetron, tapi baru temunya sekarang-sekarang ini. Yes. Dan sekarang konten bareng dan ya nggak tahu deh hubungannya mereka menikmati masa remaja istilahnya. Oke, ini kita lihat kompilasi sinetron mereka. Ini Suhel, kalau kamu dulu ketemu Alifa waktu masih kecil yang kayak gitu tuh. Suhel waktu kecil lucu ya, kok gue beda. Kamu juga lucu. Lucunya beda ya. Tapi sering nonton-nontonan nggak sih dulu waktu kecil? Pernah nonton sinetronnya Alifa pernah nonton sinetronnya dia? Kayak pas masih kecil nggak begitu enggak kali ya. Cuman pas kemarin-kemarin tuh kan karena satu sekolah juga kita berdua. Terus kalau di ujian tuh suka ketemu gitu, suka ngeliat, ini Alifa nih gitu. Tapi Alifa nggak ngeliat Suhel waktu itu. Waktu di Jadi sekolah? kan waktu masih zaman Zoom gitu kan. Oh, sekolahnya Iya. Zoom. Angkatan Zoom ya? Iya, Covid. angkatan online. Terus kita nggak pernah kamu nyadar? Nyadar. Oh, Terus waktu nyadar. itu jalan kan, Pak, gue sering lihat lu tau di Zoom kalau lagi ujian sekolah. Lu lihat gue nggak? Nggak, gue nggak tahu lu. gitu. Gue nggak tahu. Sombong banget. Enggak, emang beneran waktu itu Emang kan. beneran dia nggak tahu beneran berarti. Alifa nggak tahu karena kan banyak banget tuh. Jadi kayak nggak tahu mana yang Suhel, mana yang lain. Iya, oke. Tapi benar nggak sih, kan itu di dalam satu sinetron itu sebelum kamu deket sama Suhel, kamu ada lagi yang deket sama yang lainnya yang satu sinetron itu. Terus ini kamu pernah bilang, katanya kamu pernah apa sih? Kamu pernah dimanfaatin sama cowok gitu. Iya. Itu siapa maksudnya? Nih. Sindir Fadil Firdaus. Kakak Alifa Lubis sebut sang adik hanya dimanfaat. Oh, ini kata kakaknya dia. Iya. Oh, berarti kamu banyak yang naksir di lokasi syuting. Aku juga nggak tahu ya. Gimana? Gimana? Ini harus dijawab. Iya, berarti kakak kamu protektif banget sama dia nggak apa-apa. Kakak kamu sama dia oke nih. Aman. Aman, semuanya aman. Kalau misalnya dimanfaatkan berarti aku bersyukur aku bisa membantu banyak orang. Emang kamu rasa dimanfaatin nggak? Aku sih nggak pernah ngerasa Oh, dimanfaatin berteman sih. aja, tapi berteman. Tapi pernah deket juga sama dia? Gimana kalau misalnya ada yang bilang aku dimanfaatkan, ya Alifa bersyukur bisa membantu banyak orang. Itu Enggak, tapi jawaban. kamu pernah deket sama dia emang? Deket dong. Sebagai teman. Bukan menikmati masa remaja juga sama dia? Menikmati teman dekat. Iya, teman dekat. Fitnah atau fakta, Alifa? Fitnah. Kamu pernah jadian sama cowok, padahal cowok itu nembakin semua orang yang ada di lokasi syuting. Emang iya. Fakta. Permisi, mau keluar dari mana ya? Ini mohon maaf nih, pertanyaan udah enak nih, sweet banget nih di awal. Oh ya nggak enak-enak pertanyaannya ke saya. Pernah gitu ada cowok? Ada. Kamu jadian, dia nembak terus kamu terima. Padahal ternyata kamu baru tahu bahwa dia nembakin semua cewek, udah pernah nembakin semua cewek yang ada di lokasi syuting. Ya aku tahu. Tapi ya udah. Kamu tahu? Terus kenapa kamu terima juga? Karena aku kan orangnya nggak percayaan ya tante. Misalnya banyak orang yang bilang dia buruk tapi dia lakuin baik ke Alifa, ya Alifa percayanya pas dia baik aja gitu. Gitu. Suka yang ngeliatnya kayak gini. Oke, kita tanya sekarang, pernah nggak pernah buat kalian berdua? Pernah nggak pernah sih ngerasa pengen udahan jadi artis karena capek sekolah sambil syuting? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Baby Z, pedangdut kelahiran 1982 ini pernah menikah dengan Erik, putra komedian Poatik setelah lulus SMA dan dikaruniai 2 anak, namun dikabarkan bercerai karena KDRT selama 5 tahun. Pelantun Nyamuk Malam ini kemudian menikah lagi dengan politikus asal Semarang dan dikaruniai 1 anak laki-laki, namun kembali bercerai diduga karena perselingkuhan. Perempuan yang memiliki bisnis angkutan batubara dan restoran ini saat umroh 12 Oktober lalu memposting video berpelukan dengan Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan KDRT, namun kini berdamai dan kembali bersama. Sebagai penyintas KDRT, Baby mengatakan setuju untuk berdamai, namun untuk kembali meneruskan rumah tangga harus dipikirkan lagi. Benarkah Baby Z memposting video bersama Lesti supaya viral? Dan bagaimana perjuangannya hingga lepas dari hubungan yang toksik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Baby C, ini ada artikelnya ya. Baby C juga ini dengan kasus yang sedang mencuat menjadi ramai perbincangan tentang KDRT. Ternyata ada banyak sekali teman-teman artis juga yang pernah berada di situasi yang kurang lebih sama.
Ini sampai 5 tahun ya, dan kamu nulis berharap Lesti bisa sadar KDRT itu nagih gitu ya. Ini apa yang kamu maksud dengan kata-kata nagih? Apa yang kamu rasakan waktu itu sampai 5 tahun gitu? Itu statement itu kan aku pernah ditanya sama psikolog ya. Karena aku ngerasain lagi tuh, setiap abis selesai ribut ke KDRT, bayan, gak lama tuh kalau ada sedikit percikan aja, itu terjadi lagi. Jadi kayak suatu hal yang tagihnya itu bukan ke aku ya, tapi ke pelaku. Ke pelaku, iya itu. Jadi pelaku ini kayak seperti dia tidak bisa merubah polanya dia gitu. Karena mungkin dia pikir KDRT itu menyelesaikan segala hal, lu diem gitu. Mungkin ya, aku pikir kayak gitu. Padahal itu bukan solusi, tapi itu bom waktu sih. Sebenarnya kamu tahu perilaku itu dari sejak kapan? Apakah dari sebelum menikah sudah tahu? Enggak, karena aku emang selalu menikah tuh singkat waktunya. Dia lagi pacaran ya bye-bye aja. Setelah nikah mungkin kan hidupnya lebih udah banyak kewajiban dan sebagainya, dan dia biasa anak tunggal, jadi nggak biasa berbagi suatu hal, apa keputusan diambil sendiri, jadi kita ikut saran nggak diterima. Itu sih kayak hal-hal itu sebenarnya. Itu dari kamu sampai 5 tahun. Apa yang membuat kamu ya mampu menguatkan diri bertahan sampai 5 tahun gitu? 5 tahun itu kan dulu aku menikah kan sebelum sebagai baby ya, aku masih orang biasa, menikah orang yang standar ekonomi biasa aja, punya suami, berpikir udah ada yang mikirin sama anak-anak. Terus kalau aku bercerai saat itu, aku tuh nggak kerja Kak, aku nggak ada keluarga yang bisa bantuin aku tuh kemana? Aku kalau kepisah sama anak-anak pun nggak sanggup, aku bawa anak-anak pun aku nggak ngerti mau kasih makan apa. Jadi terus berharap Allah maha membolak-balikan hati manusia gitu. Kadang aku ajak ngomong, tapi kayaknya sulit sih. Jadi titik apa yang membuat kamu akhirnya semakin yakin bulat untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat itu? Titiknya karena udah terlalu parah, udah hampir berdarah-darah. Jadi aku pikir stop, selesai itu. Dan aku, tapi kekhawatiran itu masih ada kan pada saat kekhawatiran bahwa ini nanti anak-anak sama siapa, kamu gimana? Itu masih ada? Masih ada. Terus gimana cara kamu mengatasi kekhawatiran itu? Karena aku udah mulai bekerja. Kamu sudah mulai bekerja? Dan di tahun keberapa kamu mulai bekerja? Tahun keempat, aku udah dibolehin kerja. Kamu udah dibolehin kerja? Jadi kamu sudah mulai berpikir bahwa kalau itu menjadi kendala, kamu akan cari jalan keluar dengan bekerja? Itu. Dan sebenarnya orang tua tuh nggak tahu. Jadi selama 5 tahun menghadapi KDRT itu nggak tahu keluarga. Jadi ketika tahu, dan akhirnya udahlah, karena kan aku dulu sampai sobek ini 5 jahitan. Jadi dan kamu tidak cerita sama keluarga? Enggak, pas tahu aja tuh udah bonyok-bonyok gitu. Kenapa kamu nggak cerita sama keluarga? Satu, karena mau supaya orang tua tuh nggak pikiran. Terus dulu tuh pernikahan tuh buat saya tuh adalah sakral ya Kak. Cerai itu aib. Jadi aku tuh nggak mau keluarga aku tuh malu. Karena dulu tuh bener-bener orang tuh cerai tuh kayaknya, kenapa sih gitu. Jadi aku tuh yang paling dikhawatirkan itu. Itu kekhawatiran kamu. Ternyata setelah kamu berpisah, apakah kekhawatiran kamu itu betul nyata terjadi? Enggak. Ya awal-awal pasti berat Kak. Pasti aku bawa anak 2 dengan aku tidak punya rumah. Aku nggak berani balik pulang ke rumah mama karena mama sakit-sakitan, takut itu. Aku kos, bawa anak 2, pakai kipas angin, pakai kasur Palembang, itu bukan hal yang sangat. Dan aku hampir mau nyerahkan anak aku ke sana karena aku nggak sanggup, takut tidak ego gitu kan. Tapi anakku nggak mau. Jadi aku pikir ya udahlah, aku bangkit dari situ, mulai buka link lagi karena kan aku ibu rumah tangga nggak diinin kan. Jadi mulai cari peluang lagi, akhirnya bisa. Iya. Dan kamu bilang bahwa ada artikel juga bahwa kamu 2 kali berpisah dan dua-duanya itu juga karena hubungan yang kurang lebih sama. Iya. Kalau yang pertama aku fisik ya Kak. Yang kedua itu aku psikis. Psikisnya tuh verbalnya bukan masalah. Ujungnya memang perselingkuhan, tapi masa itu aku ngalamin verbal tuh yang kurang pantas, kayak pelecehan seksual. Seksual tuh maksudnya kalau kalau kata-kata, maaf ya, kata-kata kasar gitu. Itu tidak. Dia tidak pernah mukul aku, dia tidak pernah ngomong kasar. Kata-kata. Tapi itu kata-kata itu membuat kamu merasa apa? Dan merasa rendah. Dan merasa nggak percaya diri karena meng-compare tentang diri kamu dengan orang lain. Tentang yang dalam. Itu masalah ranjang, masalah itu seksualitas. Akhirnya kamu gimana? Itu berapa tahun kamu di hubungan yang kedua itu? 3 tahun. 3 tahun, 2 tahun tuh belum ada anak. Pas yang 7 bulan, aku belum bisa melahirkan, 7 bulan aku langsung pisah. Aku yang minta talak itu, langsung. Itu nggak mikir-mikir panjang. Padahal ekonomi aku saat itu sama suamiku yang kedua luar biasa sekali. Lagi kaya-kayanya, maaf ya, ini bicara versi aku, level aku di situ aku udah hidup enak banget. Tapi aku berpikir aku tinggalkan, karena aku nggak kuat dengan situasi itu. Trauma berapa lama kamu menyembuhkan diri? Sampai detik ini aku belum menikah. Terakhir mencoba menikah sama orang yang lebih muda dan single supaya aku tidak disebut pelakor. Nyatanya tidak solusi juga. Akhirnya aku sekarang ya sendiri aja.
Q&A kita baca. Pasti Q&A-nya. Kak Baby, kamu setuju nggak sama seruan boykot Leslar dari TV karena tidak mencerminkan perjuangan korban KDRT? Aku sih Selain sebenarnya berikut ini jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita sudah bergabung bersama semua teman-teman saya hari ini dari berbagai usia, tapi kita tetap satu teman ya. Kita tuh Scorpion loh. Scorpio perempuan. Ini anak bawang sendiri, aku nih. Oke, udah tindas dia enggak deh. Oke, jawab pertanyaan dulu terakhir deh BBC ya. Setuju nggak sih kalau ada seruan boykot gitu? Boykot terhadap public figure yang dianggap tidak memberikan contoh yang baik. sebenarnya sih aku nggak mau ngejudging orang ya. Setiap orang itu punya masa depan gitu. Jadi kalaupun akhirnya dia tidak laku di TV, artinya setiap TV dan produk itu kan tahu gitu masalah si ini apa. Dengan tidak diboykot pun, kalau emang tidak ada yang mau bekerja sama dengan dia, aku pikir kan sama aja. Jadi nggak perlu diboykot. Nggak perlu diboykot. Biarlah masyarakat aja yang Iya, biar masyarakat aja memilih. Gitu ya. Iya. Oke. Baik, kan berikut Kalina tadi soal nyalek. Bener ya kamu tuh sekarang ikut gitu partai tuh untuk cari jodoh juga? Enggak lah, ya ampun. Enggak gitu. Ini juga di dua-duanya nih. Nyalek. Apa sih yang kalian cari ini sebenarnya? Apa yang kalian perjuangkan, ha? Kalau aku pribadi, Galak ya, ini kan dunia masyarakat. yang baru. Lu mau nanya gue jawab nggak sih? Iya, jawab. Gue pulang nih. Iya, jangan ngambek dong. Kan mau nyalek. Iya, buat aku kan itu dunia yang baru kan. Jadi aku pengen coba sesuatu yang dunia yang baru untuk hidup aku, untuk diri aku gitu kan. Jadi siapa nggak ada salahnya kan. Siapa tahu di sini aku bisa lebih mengerti dan gue kenapa kata-kata gue lebih bijak banget kalau kayak gitu ya. Tapi kamu emang mau nyalek? Mau nyalek? Atau cuma tergabung di organisasi doang? Enggak. Nyalek. Apa misi kamu ke depan? Misi ke depan ya? Hah. Kalau gue, lu kok Iya, jadi iya. kayak gitu? Ya dulu. Apa? Kamu perjuangkan apa? Bayangin gini kan, waktu di saat ditawarkan nih gue nih nanti di komisi sekian gitu kan, dengan apa wanita begini-gini ini udah gitu apa masyarakat menengah ke bawah. Nah itu lu tahu dong, gue tipe orang yang suka banget yang namanya belusukan. Nah, gue pengen deh nih. Misinya apa? Misinya lebih memajukan lagi orang-orang yang Di sudah bidang- maju lagi. Di bidang apa? Banyak hal. Satu aja lah misi, nggak usah Kenapa mesti ke banyak-banyak. gue mulu sih? Lu kayak nanya kan nyecer gue banget. Visi dan misinya nanti aja. Oh iya. Oke, Gitu loh. oke. Kalau gue kalau sekarang gue terlalu ya bla 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 bla, nggak tahu kenyataannya enggak. iya. Buat apa? Oke. Kelas kayak Khalifah sama Suhel aja ya. Yang masih menikmati masa remaja ya. Kita mau nyalek juga sebenarnya. Aku ketawa tahu nggak boleh ketawa ya, itu harus ada Oh iya benar. Sorry. Berarti di masa depan begitu. Iya, Karena ini umur 15. masa depan ini adalah milik anak muda kan. iya benar. Kita Generasi kalau Keprihatinan misalnya- kalian apa? Visi-misi kita untuk sekarang kita belum mau nyalek, tapi kita visi-misinya adalah misi gimana anak-anak muda sekarang lebih produktif aja. Lebih produktif. Oke. Umuran dia pola pikir kayak dia nggak lu? Iya. Beneran? Dia. Gue nyalek kenapa? Pernah bosan nggak syuting? Karena kita adalah remaja produktif dan butuh uang sekali. Pencari cuan, Iya, ya? kita pencari cuan Pencari sangat. cuan sangat. Jadi nggak akan mungkin kita bosan syuting. Oke, jadi tetap produktif apalagi menghadapi kemungkinan tahun depannya Resesi ya, yang resesi. penuh tantangan begitu ya. Gue yakin banget loh. Kalau dia kamu yang mau diperjuangkan apa? Bentar dulu nih. Nyalek. Iya. Ya aku mau bermanfaat aja untuk masyarakat di sekitar dapil tuh aku. kan, daripada jawabannya Iya. Baiklah. Betul dong. Kita lihat lu tuh aja ya. tuh kan, lu tuh setiap orang jawab bener, Ya. Karena mendingan gue makanya Kan aku sosial nanti tinggi, aja, Dewan Ros. nanti aja ke depannya biar orang melihat. baiklah Jangan nanti cuma kan, ngomong nanti aja ke depannya doang. kalau gitu. Jangan cuma Nanti aja ngomong ke depannya doang. kalau gitu kita aja ngobrol. Iya. Oh, iya kan? Oke, aku jadi lapar. Terima kasih ya semuanya sudah hadir.